Bab 232. Kamu berani, dan Zong tidak akan membiarkanmu pergi. Wanita itu masih berteriak. Yun Chongjin mengerutkan kening dan mengedipkan mata, dan dua penjaga besar segera mencekiknya dan menyeretnya keluar. Tan Zong, rasa dingin melintas di mata Yun Chongjin, dan Zong memanggil alkemis terbaik di dunia, dan mereka selalu mendominasi dan sombong. Mungkin di masa lalu, perlu bersabar dan memberi wajah Dan Zong, tapi sekarang sama sekali tidak perlu. Yun Chongjin menatap Jun Jiu, dengan sudut mulutnya terangkat dengan hangat. Dia memiliki Nona Jun Jiu di keluarga Yun, jadi dia tidak membutuhkan melon bengkok lainnya untuk membuat jumlahnya. Obat Nona Jun Jiu memiliki harga tetapi tidak ada pasar, sehingga banyak orang yang terburu-buru membelinya tetapi tidak dapat membelinya. Memikirkan rasa tidak hormat dan fitnah wanita itu terhadap Jun Jiu barusan, mata Yun Chongjin dipenuhi dengan niat membunuh. Berbalik ke samping dan merendahkan suaranya, dia berkata kepada anak laki-laki itu, "Kamu mengirim seseorang untuk memukulinya." Petik 2. Tidak perlu. Jun Jiu menyela Yun Chongjin, dia menyeringai dan berkata, "Baru saja Xiao Wu sudah melakukannya untuk saya. Saya telah memberinya pelajaran, dan itu bukan hanya Xiao Wu. Anda tidak perlu mengirim seseorang untuk membuang waktu Anda." Petik 2. Oke, Yun Chongjin mengangguk, kejutan melintas di matanya. Bukan hanya Little Five. Siapa lagi? Mo Yue. Tapi itu bukan Mo Yue. Jun Jiu baru saja melihat 5 atau 6 murid sekte Tianwu di sekitarnya, dan mengikuti wanita itu keluar. Karakteristik Tianwu Zong adalah untuk melindungi kelemahannya, belum lagi dia baru saja menghina paman junior Tianwu Zong, Zong Hua, yaitu dia. Jun Jiu mengalihkan pandangannya dan menatap Yun Chongjin, apakah mereka semua ada di atas? Berjalan di depan, Yun Chongjin berhenti sejenak dan berbalik untuk tersenyum pada Jun Jiu. "Nona Jun Jiu, kaisar tertinggi juga datang ke kota Tianwu kali ini. Apakah Feng Xiao juga ada di sini?" Bibir merahnya sedikit terangkat, dengan sedikit kelengkungan dan senyuman. "Jun Jiu, ayo pergi." Di luar rumah lelang, dua penjaga besar menyeret wanita itu dan membuangnya seperti sampah. "Aduh!" Dengan teriakan, wajah wanita itu berubah kesakitan. Dia baru saja bangun dan hendak berteriak, ketika dia melihat ke atas, lingkaran pria jangkung dan kekar mengelilinginya. Wanita itu gemetar ketakutan, dan melihat pakaian para murid Tianwu Zong. Jantungnya berdebar kencang dan dia berteriak bahwa ada yang tidak beres. Wanita itu berkata, "Apa yang kamu lakukan?" "Saya adalah murid dari Sekte Alkimia." Tanda seru petik 2, terdengar suara berderit, dan murid itu terlihat galak dan marah. Murid R mengertakkan gigi dengan marah, menatap wanita itu. "Ini adalah wilayah Tianwu Zong saya, berani menggertak paman bela diri kecil kami di sini, tidak menunjukkan warna apapun kepada Anda. Apakah menurut Anda Tianwu Zong kami mudah diganggu?" "Paman." Tanda seru petik 2, murid ketiga melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Dia mengepalkan tangannya dan memukul perut wanita itu dengan satu kepalan, membuatnya terbang. Mereka bergegas maju, menangkap wanita itu dan memukulinya. Ratapan tragis wanita itu bergema di jalan Sanji. Yusin dan murid sekte dan di sampingnya melewati jalan ini dan mengerutkan kening saat mereka melihat pemandangan ini. Seorang murid berkata, "Tianwu Zong adalah sekelompok pria sembrono, betapa kasarnya." Yusin sedikit mengernyit, dengan ekspresi tidak senang. "Ayo pergi, tunggu." Tiba-tiba seorang murid memanggil untuk menghentikan Yusin, dan dia berkata dengan nada kaget, "Kakak senior Yusin, menurutmu apakah itu terlihat seperti kakak senior Luo Qian?" Petik 2, "Apa?" Mereka terkejut serempak, memalingkan kepala dan melihat, wanita yang dikelilingi oleh murid-murid sekte Tianwu mengungkapkan wajah dengan hidung memar dan wajah penuh cakaran kucing. Meski begitu, mereka mengenali bahwa ini adalah Luo dari sekte Dan. "Kakak senior Qian." Wajah Yusin berubah drastis, dan dia segera berjalan mendekat dan berteriak, "Berhenti." Petik 2, "Apa yang ingin kamu lakukan, Tianwu Zong? Anda secara terbuka menggertak dan memukuli murid Dan Zong saya. Masalah ini harus dilaporkan kepada Anda Tianwu Zong untuk mencari keadilan." Murid di sebelah Yusin kemudian memarahi. "Berhenti." Sekelompok murid Tianwu Zong menoleh untuk melihat Yusin dan yang lainnya. Di kaki mereka, wanita Luo Qian dipukuli ke tanah, sekarat, dan dia mengulurkan tangannya dengan ngeri meminta bantuan. "Yusin Junior Sister, bantu aku, ah!" Murid Sanyi menginjak punggung tangan Luo Qian, mengabaikan teriakan Luo Qian,
murid San Huan melipat tangannya dan memandang Yusin dan yang lainnya dengan jijik. Dia berkata, pelacur ini tidak menghormati paman kecil kami hanya mengajarimu sebuah pelajaran. Murid 2, betul, keadilan. Seharusnya Danzong Anda yang memberi kami keadilan, dan masuk akal untuk memfitnah paman kecil saya. Oh, petik 2, Yusindai mengerutkan kening lagi, dan dia memandang mereka dengan hati-hati dan tidak senang. Kami hanya melihatmu memukuli murid sekte dan saya secara terbuka. Kamu bilang dia menindas marsial paman Tian Wuzong kecilmu, bagaimana dengan dia? Apakah aku harus mempercayaimu hanya karena kata-katamu? Petik 2, bukan urusan kami apakah Anda percaya atau tidak. Murid ketiga memiliki temperamen panas, dan langsung kembali. Wajah Yusin membiru, dan dadanya naik tajam karena marah. Tian Wuzong benar-benar kasar, tidak heran tidak ada yang mau pergi ke Tian Wuzong. Sebagai kakak senior Danzong, Yusin tidak pernah berani melakukannya berbicara dengannya begitu saja. Yusin hendak berbicara dengan wajahnya berubah. Tanpa diduga, sekelompok murid sekte Tianwu melambaikan tangan mereka dan berkata dengan nada menghina, pokoknya, kita sudah selesai memukuli orang, ayo kita biarkan saja. Tetapi jika lain kali, siapa yang berani menjelek-jelekkan paman kecilku, itu tidak hanya akan diselesaikan dengan tinju. Ayo pergi. Petik 2, saat melewati sisi Luo Qiang, seorang murid menendangnya dengan kasar. Keluar dari Tian Wuzong saya, atau saya akan melihat Anda memukul saya sekali. Segera, Luo Qiang berteriak, dan murid-murid Danzong bergegas membantunya dengan ketakutan. Melihat para murid dari sekte Tianwu pergi dengan arogan, mereka sangat marah hingga wajah mereka terlihat seperti palet. Menatap Yusin dengan marah, kakak senior Yusin, kita harus melaporkan masalah ini ke otoritas yang lebih tinggi. Para murid sekte Tianwu terlalu arogan. Yusin tidak menjawab, dia sedikit mengernyit, merenung sejenak dan bertanya, siapa paman? Junior Tian Wuzong, aku masih ingin merekrutnya ke sekte alkimiaku, dan aku ingin Suzerain menerimanya sebagai murid. Petik 2, tapi aku dengar itu Jun Jiu sangat kejam dan kejam, dia bahkan membunuh semua rakyatnya sendiri, jadi tuan kami tidak menerimanya. Tidak hanya tuan kami pada saat itu, sekte lain tidak menginginkan Jun Jiu, hanya kepala sekte Tianwu yang melihatnya dengan menyedihkan, jadi dia menerimanya sebagai saudari junior. Yusin ragu-ragu, apakah berita itu benar? Rumor semua orang seperti ini. Semua murid mengangguk setuju. Yusin menatap Luo Qiang, dan melihat orang-orang di jalan menunjuk dan menunjuk. Kerutan menjadi gelap, bawa dia kembali dulu, jangan malu di sini. Hati Yusin sedikit tenggelam. Tangan suci Jun Jiu, apakah dia yang tidak pernah dilupakan Wushang? Bab 233, lantai atas rumah lelang, lantai ini dapat menghadap ke sebagian besar pemandangan kota Tianwu. Yun Chongjin mempekerjakan mereka semua sebagai tempat tinggalnya dan tempat untuk menerima Jun Jiu dan yang lainnya. Yun Chongjin mengulurkan tangannya dan membuka pintu, dan 3 orang di ruangan itu menoleh untuk saling memandang ketika mereka mendengar gerakan itu. Yun Qiao berbicara terlebih dahulu, kakak, bagaimana kabarmu dengan hal-hal berikut? Nona Jun, kakak 9, Yun Qiao dan Jun Xiaolei bergegas mendekat karena terkejut, melihat senyum di wajah Jun Jiu seolah mekar. Feng Xiao dicadangkan di belakang dan menstabilkan keagungannya, tetapi senyum cerah di wajahnya telah mengungkapkan kegembiraannya. Jun Jiu menatap mereka dengan bibir mengerucut, dan berkata, ayo duduk dan bicara. Oke, mereka duduk di sofa dekat jendela, ditutupi dengan lapisan bulu rubah salju yang berharga, lembut dan nyaman. Mo Yue duduk di sebelah Jun Jiu, dan mereka duduk berseberangan. Begitu mereka duduk, mereka semua bertanya serempak bagaimana kabar Jun Jiu di Tian Wuzong. Sebaliknya, Yun Chongjin menatap Mo Yue, dan berkata, saya mendengar bahwa Tuan mau melayani sebagai sesepuh kecing di Tian Wuzong. Mo Yue terus menatap Jun Jiu dengan sepasang mata yang dalam dan gelap. Mendengar ini, dia melirik Yun Chongjin dengan angkuh dan jahat. Dia tidak berbicara, tapi pandangan ini adalah jawaban untuk Yun Chongjin. Yun Chongjin tidak merasa kasar. Yang kuat harus seperti ini, melangkah tinggi di langit, menghadap ke makhluk sombong dan mulia dari semua makhluk hidup. Anda tidak akan pernah bisa berdiri di atas kaki orang lain seumur hidup Anda. Apalagi berdiri bahu-membahu dengannya. Selain itu, Mo Yue juga Tuan Jun Jiu, dan Yun Chongjin semakin menghormatinya. Dia tersenyum dan berkata, kalau begitu, kita harus memanggilnya Elder Mo.
Yun Chongjin lebih suka memanggil Mo Yue Elder Mo. Kalau tidak, jika dia dipanggil Tuan Mo pada hari kerja, dia selalu merasa terpisah dari Jun Jiu oleh satu generasi. Sekarang, Mo Yue merendahkan dan hanya melirik Yun Chongjin. Dia menarik pandangannya dan terus menatap Jun Jiu, matanya yang hitam pekat bersinar dengan bintang terang, dan dia hanya ingin berhenti untuk Jun Jiu. Setelah Jun Jiu dan Yun Qiao berbicara tentang masa lalu, topik beralih ke kompetisi Akbar Wuzong. Jun Jiu, 5 kompetisi besar, kalian berdua akan berpartisipasi. Ya, Jun Xiaolei mengangguk patuh, aku peringkat ke-18 di Shanghai Zong, dan Yun Qiao mengatakan dia peringkat ke-10. Petik 2, View, ke-10 ini adalah hasil retret setengah tahunku, aku mencoba yang terbaik. Benar, Gusong juga akan berpartisipasi kali ini. Dia memenangkan tempat pertama dan memimpin tim dengan Elder Tuki, kata Yun Qiao. Setelah selesai berbicara, mereka berdua menatap Jun Jiu. Jun Xiaolei berkata, kakak ke-9 sangat kuat dan tak terkalahkan, dia pasti pasangan pertama Tian Wuzong. Kompetisi besar 5 sekte adalah kompetisi antara 5 sekte setiap tahun, dan itu bisa disebut kompetisi berskala besar. Pada saat yang sama, ini juga saatnya kelima sekte bersaing satu sama lain untuk mendapatkan kekuatan dan status. Cahaya dapat memimpin 5 kompetisi besar, yang merupakan simbol status. Di tahun-tahun sebelumnya, giliran Jianzong dan Danzong, diikuti oleh Hunyuanzong, dan jarang sekali giliran Shanghai Zong dan Tian Wuzong. Tapi kali ini, King Yu memenangkan hak untuk menjadi tuan rumah organisasi dengan bertaruh. Saya tidak tahu berapa kali Master Sekte Jianzong dan yang lainnya memuntahkan darah secara diam-diam ketika mereka kembali. Setiap kali King Yu mengatakannya, dia sangat bermoral dan berpuas diri. Melihat mereka berdua begitu yakin, mulut Jun Jiu melengkung. Kompetisi besar Wuzong adalah kompetisi untuk generasi murid. Saya adalah paman bela diri junior dari Tian Wuzong, jadi saya tidak akan berpartisipasi dalam kompetisi besar Wuzong. Tidak ingin berpartisipasi. Kalau begitu bukankah itu untuk membuat Jun Yunsui, wanita jahat, penjahat, mendapatkan keinginannya, dan ekornya akan naik ke langit. Yun Qiao melanjutkan, Nona Jun, kamu tidak tahu bahwa Jun Yunsui, gadis yang kejam. Wanita jahat itu berkata sejak awal bahwa dia ingin mengalahkanmu dalam 5 kontes. Untuk mempermalukanmu, menginjak-injakmu sampai ke dasar kakimu. Jika Anda tidak berpartisipasi, Jun Yunsui pasti akan memanfaatkan kesempatan ini dan mengatakan bahwa Anda takut untuk berpartisipasi kompetisi. Petik 2, memang ada rumor seperti itu, dan seharusnya belum menyebar ke Tian Wuzong. Namun, ada diskusi di luar, dan banyak orang telah memasang taruhan untuk bertaruh pada kemenangan atau kekalahan Anda. Yun Chongjin mengambil kata-kata Yun Qiao dan menambahkan, faktanya, bukan hanya Jun Yunsui, ada orang lain juga. Tangan suci Jun Jiu telah tersebar ke seluruh dunia, dan murid-murid dan Zong tidak yakin, dan mereka adalah cemburu karena Wu Xiang sering menyebut Jun Jiu penghargaan ditambahkan sekte lain ingin melihat kekuatan Jun Jiu, untuk melihat kebajikan seperti apa yang dia miliki dan bagaimana dia bisa menjadi paman bela diri junior dari Tian Wuzong, yang secara langsung, mereka, meskipun Jun Jiu belum pernah mendengar desas-desus ini, tetapi dia tidak bereaksi banyak ketika mengetahuinya. Badai akan datang, dan kompetisi besar Wuzong akan menjadi kompetisi yang berbahaya dan sengit, dan itulah yang dia inginkan. Menatap ke atas dan melihat ekspresi khawatir Feng Xiao, Jun Jiu mengangkat alisnya dan berkata, kamu tidak perlu khawatir. Aku akan berpartisipasi dalam 5 kompetisi, tetapi Jun Yunsui tidak akan menjadi ancaman, sebaliknya, dia adalah umpan dengan hati-hati, disiapkan oleh saya. Petik 2, umpan, semua orang tercengang. Mendengar ini, mata Mo Yue berkedip dingin. Dia melihat Xiao Wu perlahan menggosok pinggang Jun Jiu dan berbaring, mengangkat kepalanya dan berkedip padanya. Tuan berencana untuk membunuh Yun Chongjin dan yang lainnya tarik mereka semua masuk. Mo Yue tidak membuka mulutnya, dia diam-diam mendengarkan Jun Jiu memberitahu mereka rencananya. Ini tidak kurang dari lautan badai, itu langsung menghancurkan 4 orang menjadi linglung. Jun Jiu melihat ekspresi tercengang. Dari 4, bibir merahnya sedikit bengkok, dan senyumnya berperut hitam dan menggoda. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan bertemu dengan mata Mo Yue. Jun Jiu berkedip, ada apa? Petik 2, Mo Yue duduk di samping Jun Jiu, bersandar sedikit dan berbisik di telinga Jun Jiu, rubah kecil gelombang-gelombang, licik.
Perut hitam. Dia sengaja mengatakannya sekarang dengan rasa tidak enak, dan Yun Chongjin dan yang lainnya semua terkejut. Seperti itu jiwer kecil, bukankah itu rubah kecil? Udara hangat berhembus ke Pina, dan cuping telinga Jun Jiu langsung memerah. Dia terbatuk kering, apakah kamu keberatan? Petik 2, tidak, aku suka Xiao Jiwer bagaimanapun juga. Mo Yue melangkah mundur, menunjukkan senyum sinis di bibir tipisnya yang memikat. Dari sudut matanya, dia melirik Yun Chongjin, yang terakhir gemetar seolah disambar petir, dan menundukkan kepalanya untuk memalingkan muka. Semua orang kaget dan bingung, hanya Yun Chongjin yang melihat pemandangan itu barusan. Dia mengambil napas dalam-dalam, mengencangkan ujung jarinya sedikit. Jun Jiu berbicara saat ini, memecah kesunyian. Dia berkata, jadi Anda tidak perlu khawatir tentang Jun Yunsue, saya menyetujui apa yang dia lakukan. Kompetisi besar Wuzong, bukan hanya kompetisi antara 5 sekolah, tidak peduli siapa yang berada di belakang layar menonton pawai malam umpan Jun Yunsue telah terkenal selama setengah tahun. Tapi aku tidak percaya mereka bisa menahan diri dan tidak akan bergerak. Jun Jiu mengatupkan bibirnya dan menatap mereka berempat dengan tenang, apakah kamu bersedia untuk bergandengan tangan denganku untuk mencari tahu orang-orang di balik layar? Tentu saja, aku mendengarkan suster ke-9, kata Jun Xiaolei. Yun Qiao mengikuti dan mengangguk, tentu saja saya bersedia. Jika Nona Jun memiliki perintah, tanyakan saja, saya, Yun Qiao, tidak akan pernah mengecewakan Anda, Nona Jun. Nona Jun ingin menangkap dalang di balik layar, jadi ayo kita bekerja sama untuk menangkapnya. Keluar, Feng Xiao, Xiao Jiu, ini terlalu berbahaya, kakek Huang akan melindungimu secara pribadi. Tidak, Xiao Jiu memilikiku. Mo Yue berbicara, suaranya rendah dan mendominasi, dan posesif di matanya tidak bisa mentolerir apapun, orang ikut campur. Bab 234. Jika itu orang lain, Feng Xiao pasti tidak akan melakukannya. Tapi melihat Mo Yue, Feng Xiao mengelus janggutnya dan berkata pelan, oke. Siapapun yang menyuruh Mo Yue menjadi lebih kuat dari mereka semua, ada Mo Yue yang benar-benar tidak membutuhkannya untuk mengikuti. Dan Feng Xiao masih sangat mempercayai Mo Yue. Hanya saja ketika dia tahu bahwa Mo Yue telah menculik Jun Jiu sebagai istrinya, apakah dia akan marah? Jun Jiu memberitahu mereka rencananya, dan mereka tidak perlu melakukan apapun sekarang, mereka hanya perlu menunggu sampai kompetisi akbar Wuzong dimulai. Dia menggunakan 5 kompetisi besar sebagai papan catur, dan Jun Jiu memegang bidak hitam terlebih dahulu, dan hanya menunggu tangan hitam di belakang layar keluar dari bidak putih. Kemenangan, Jun Jiu pasti akan menang. Setelah pertemuan, mereka pergi, dan mereka kembali ke sekte masing-masing. Ketika Yun Qiao hendak pergi, Yun Chongjin tetap tinggal. Melihat Yun Chongjin menutup pintu, Yun Qiao bingung. Saudaraku, apa yang kamu lakukan? Qiao, izinkan saya bertanya, Anda telah menghabiskan lebih banyak waktu dengan Nona Jun Jiu daripada saya. Berapa banyak yang Anda ketahui tentang Mo Yue? Yun Chongjin tiba-tiba bertanya kepadanya tentang Mo Yue. Yun Qiao tertegun sejenak dan tidak bereaksi. Dia terkejut dan terpana, benar-benar bingung. Yun Chongjin hanya bisa memberitahu Yun Qiao apa yang dilihatnya. Pada akhirnya, melihat reaksi Yun Qiao sepertinya tidak mengejutkan, jantung Yun Chongjin berdetak kencang. Dia mempertimbangkan kesulitan berbicara, Nona Jun Jiu dan Mo Yue benar-benar master dan magang. Petik 2, ya, tapi hubungan mereka berbeda, dan Nona Jun juga menyukainya. Nada suara Yun Qiao tidak berbeda dengan tangisan. Dia masih sangat mengingat adegan dia bertemu di Wuzongtai. Jun Jiu mengambil inisiatif untuk mencium Mo Yue dan menusuk jantungnya. Jun Jiu menyukai orang lain, dia masih bisa bekerja keras. Tapi jika itu adalah Mo Yue, Yun Qiao menatap tangannya, dia mungkin tidak bisa mengejar Mo Yue selama sisa hidupnya, jadi bagaimana dia bisa mengejar Jun Jiu? Dengan mata berkaca-kaca, dia hanya bisa menyembunyikan cinta di hatinya dan berpura-pura menjadi seorang teman. Mendengar Yun Chongjin tiba-tiba bertanya padanya saat ini, sesuatu terlintas di benak Yun Xiao. Ketika dia melihat ke atas dan melihat ekspresi Yun Chongjin di matanya, dia tertegun. Pikiran yang terlintas di benak saya dikonfirmasi. Kakaknya juga menyukai Jun Jiu. Yun Qiao membuka mulutnya, kakak, kamu. Oke, masalah antara Nona Jun Jiu dan Mo Yue bukanlah sesuatu yang harus kita mata-matai. Yun Qiao,
kamu kembali ke Hunyuan Zong dulu, aku juga akan menonton kompetisi selama kompetisi 5 sekte, kamu harus bekerja keras. Yun Zongjin menjadi tenang, tersenyum dan menepuk bahu Yun Qiao. Kamu adalah kemuliaan keluarga Yun kami. Jika kamu bisa memasuki Tianzong Yuan, kamu bisa datang ke 5 sekte. Putra keluarga tua yang sakit dan lemah mengubah nasibnya karena ramuan Junjiu. Yun Chongjin iri bahwa Yun Qiao akan selalu berada di sisi Junjiu di masa depan, tetapi saat dia berjalan semakin jauh, dia hanya bisa melihat ke atas, dan cinta di hatinya menjadi rendah hati. Ragu untuk berbicara, Yun Qiao menahan sepatah kata untuk waktu yang lama. Saudaraku, kamu ingin membukanya. Petik 2. Keluar, wajah Yun Chongjin menjadi gelap, dan dia hampir menendang Yun Qiao keluar. Mengapa adik laki-laki ini begitu bodoh? Junjiu tidak tahu percakapan antara Yun Qiao dan Yun Chongjin, tapi Mo Yue bisa mendengar dengan jelas. Dia menarik kesadarannya, dengan senyum mendominasi dan jahat di sudut mulutnya. Bahkan jika mereka sadar diri, tidak perlu berurusan dengan mereka. Tapi segera, suasana hati Mo Yue akan lebih baik. Dia mengangkat matanya, melihat sekeliling dengan mata yang dalam dan tenang dan berkata, Xiao Jiwer, beberapa tikus kecil telah mengikuti. Aku menemukannya. Junjiu menyipitkan matanya dengan dingin. Tidak jauh dari rumah lelang, mereka mengikuti sekelompok orang secara diam-diam di belakang mereka. Junjiu tidak mengambilnya, menempatkannya di bagian bawah matanya. Dia membelai rambut Xiao Wu dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke depan. Ada gang di depan, aku akan bermain-main. Oke, Mo Yue menggerakkan bibirnya. Mereka yang mengikuti Junjiu adalah mereka dari Jiansong. Saat mereka melihat Junjiu berbelok ke gang, mereka tidak mau langsung mengikuti. Di mata mereka, Junjiu hanyalah 2 orang dan seekor kucing. Tidak bisakah 7 atau 8 dari mereka mengalahkannya? Beberapa orang juga khawatir, dan berkata, Saudaraku, haruskah kita bersiap lagi? Apa yang kamu takutkan? Hanya ada 2 dari mereka, dan kami adalah murid Jiansong. Tidak mudah bagi murid Jiansong untuk mengajar Junjiu pelajaran dengan 1 lawan 3. Apa, selain itu, kita masih memiliki barisan pedang, jadi kita tidak bisa menjaganya. Murid yang berbicara sangat percaya diri. Orang lain berkata dengan patuh, tepat. Sekte pedang kita adalah yang terkuat di antara 5 sekte, dan kita harus memberi pelajaran pada Junjiu nanti untuk melampiaskan kemarahan kita pada suster junior Yun Sui. Sambil berbicara, mereka berubah menjadi sebuah gang. Ketika dia melihat ke atas, dia melihat Junjiu menggendong Xiao Wu dan menatap mereka dengan mata dingin dan jijik. Mo Yue bersandar ke dinding, dengan malas dan menawan, membentuk gambar monsternya sendiri. Dia tidak perlu ikut campur, dia hanya perlu menonton dari pinggir lapangan. Melihat ini, semua murid Jianzong merasakan sedikit di hati mereka. Satu orang berkata, apakah Anda menunggu kami? Bukankah begitu? Dengan postur Junjiu, dia jelas sedang menunggu mereka. Apakah mereka dilacak dan diekspos? Mustahil. Rasa percaya diri dan kesombongan mereka membuat mereka tidak percaya, dan mereka segera bersikeras dalam hati mereka bahwa Junjiu hanyalah sebuah kebetulan. Segera bersiap, dia menatap lurus ke arah Junjiu dan mengepung mereka. Melihat mereka dengan jijik, Junjiu mencibir dan mengaitkan bibirnya. Xiao Wu, ayo, meong. Xiao Wu mendapat perintah, dan segera bergegas keluar dengan kilat. Bayangan kucing berayun dan meninggalkan bayangan, dan bantalan daging merah muda mengeluarkan cakar tajam dan bergegas menuju murid Jianzong. Di belakangnya, Junjiu melangkah maju. Dia mengangkat kakinya dan menendang salah satu murid dari sekte pedang, dan berjabat tangan untuk menghancurkan yang lain ke udara. Junjiu mengulurkan tangannya dan menggenggam pedang tajam di depannya dengan cepat dan akurat. Dengan sedikit klik, pedang tajam itu pecah menjadi 2 bagian. Ekspresi kaget para murid seolah-olah mereka telah melihat hantu. Ini baru permulaan, pendek, tapi 3 tarikan napas. Pertarungan berakhir di sana, dan murid-murid Jianzong berjatuhan di seluruh gang. Mereka juga memiliki lengan yang patah, atau meratap sambil menutupi perut mereka, atau memiliki cakaran kucing di seluruh wajah mereka. Xiao Hu mengulurkan cakarnya, hanya menggaruk wajahnya. Dan Junjiu menjentikkan lengan bajunya, tenang dan berangin, santai dan santai, bahkan tidak ada sehelai rambut pun yang berantakan. Dia dengan dingin menundukkan kepalanya dan menatap semua murid sekte pedang, suaranya dingin dan sembrono. Pergi.
kembali dan beritahu Jun Yunsue bahwa dia sebaiknya melakukannya sendiri lain kali. Aku sudah lama tidak menamparkan wajahnya, dan aku tidak tahu apakah kulitnya menjadi lebih tebal atau lebih tipis. Kami tidak akan membiarkanmu pergi, itu kamu. Ah, bayangan hitam itu bergegas lewat, dan murid itu menutupi wajahnya dan meratap. Xiao Wu melompat dari murid-muridnya, berjalan menuju Jun Jiu dengan langkah anggun, dan menjilati cakarnya. Pada saat bersamaan, Mao Tong melirik sekelompok murid Jianzong. Xiao Wu dengan jijik, bahkan bajingan ini berani mengikuti tuannya, Wu kecil. Jun Jiu memberi isyarat pada Xiao Wu, dan Xiao Wu segera mengikuti. Ketika Mo Wuyu berjalan melewati sekelompok murid, cahaya dingin kemasan melintas di matanya. Kaca-kaca, peti semua murid Sekte Pedang segera tenggelam. Darah membasahi pakaian mereka dan mengalir keluar. Mereka langsung patah tulang rusuk. Suara ratapan menjadi lebih menyedihkan dan menyakitkan, dan terdengar di luar gang, sehingga tidak ada yang berani mendekat. Sesedih kedengarannya, itu menyakitkan. Bab 235. Jianzong, Danzong, Hunyuanzong, dan Chang Haizong bergegas ke Tianwuzong satu demi satu, dan mereka tinggal di Tianwuzong di puncak Zuowang. Saat ini, masih ada 1 bulan sebelum dimulainya kompetisi besar 5 sekolah, dan murid-murid dari 5 sekolah semuanya berkonsentrasi pada kultivasi dan retret mereka, dan hampir tidak ada orang yang berkeliaran di luar. Waktu terus berjalan, dan semua murid berpacu melawan waktu, tidak berani membuang waktu. Sampai King Yu dan semua tetua memilih hari baik dan hari keberuntungan bersama, 5 kompetisi besar diadakan. Keesokan harinya, Chaoyang baru saja naik dari langit, dan hiruk pikuk serta kebisingan menyebar jauh ke Jun Jiu. Tenang saja, Jun Jiu duduk di sofa dan menggoda Xiao Wu dengan ikan kering. Dia menunggu He Sang dan Zuo Qi datang. Tombol, Jun Jiu mengerutkan bibirnya, masuk. He Sang dan Zuo Qi memasuki ruangan satu persatu, dan Zuo Qi dengan hati-hati menutup pintu di belakangnya. Keduanya memberi hormat kepada Jun Jiu bersama-sama. Tuan muda, katakan padaku, bagaimana kamu bersiap-siap? Jun Jiu duduk dengan malas di sofa, dan dia memberi makan ikan kering itu kepada Xiao Wu sebelum menatapnya. 2 orang. He Sang berkata, Tianwuzong telah mengirim pawai malam untuk menonton. Selama orang di belakang layar muncul, dia akan mengikuti instruksi tuan muda dan mengikuti tanaman merambat untuk mengejarnya. Ada juga pawai malam di antara kerumunan menonton pertandingan. Jangan khawatir, tuan muda. Selama orang di belakang layar berani datang, kami pasti bisa menangkapnya. Adapun Jun Yunsue, saya sudah mengirim seseorang untuk mengawasinya, dan kami tidak akan membiarkannya keluar dari keranjang, kata Zuo Qi. Jun Jiu mengangguk. Xiao Wu merangkak ke dalam pelukannya dan membelai dagu Xiao Wu. Mendengarkan dengkurannya, Jun Jiu sedikit menyipitkan matanya. Rencananya semua akan dilaksanakan, tinggal menunggu tangan hitam di belakang layar muncul. Umpan yang dia berikan cukup menggoda, jadi saya tidak percaya dia tidak akan tertipu. Namun, Jun Jiu dengan hati-hati membuat persiapan bekas karena dia tidak tahu apa tema kompetisi Akbar Wuzong. Menebak berdasarkan kepribadian King Yu, ini jelas bukan pertandingan arena grup 1 lawan 1. Rencana untuk 5 kompetisi besar semuanya disiapkan oleh penatua King Yu dan Zhou Dai. Tidak ada yang mengungkapkannya ke dunia luar, termasuk dia dan He Sang. Ini akan menjadi jelas ketika King Yu mengumumkan aturan kompetisi di depan umum ketika 5 kompetisi diadakan hari ini. Dalam hal ini, Jun Jiu terus berkata, rencana kedua siap kapan saja, dan menyesuaikan dengan situasi apapun. Jika pria di belakang layar muncul, kami akan menangkapnya. Jika dia tidak datang, 5 kompetisi akan berlanjut seperti biasa. Ya, pria itu mengangguk setuju. He Sang dan Zuo Qi adalah sesepuh dari Sekte Tianwu dan wakil penguasa dari Sekte Jian. Masih banyak hal yang perlu dilakukan oleh mereka, sehingga mereka mengucapkan selamat tinggal dan pergi dengan tergesa-gesa setelah berbicara. Saat itulah Jun Jiu bersiap untuk pergi ke tempat latihan Qian Kun Tianwuzong. Itu adalah tempat pelatihan seni bela diri terbesar di Tianwuzong, dan akan dibuka dan digunakan hanya untuk acara-acara besar. Itu bisa menampung puluhan ribu orang, cukup bagi mereka yang menonton pertandingan di luar untuk masuk dan menonton. Tapi tidak semua orang bisa masuk untuk menonton pertandingan. Mereka yang memiliki token menonton permainan dan dapat memasuki bidang seni bela diri. Qian Kun, seperti Yun Chongjin, adalah pengusaha kaya dan berkuasa dari 10 negara.
Kenakan pakaian Tian Wuzong. Jun Jiu berdiri di depan cermin dan melihat pakaian Tian Wuzong semuanya. Cerdas dan menyegarkan, dan karena dia kaya. Semua bahannya adalah safir benang hiu terbaik, dan garis lehernya disulam dengan tanda Tian Wuzong. Jun Jiu adalah paman junior, dan pakaiannya berbeda dari murid lainnya. Saya melihat pola awan yang indah dan mulia tersulam di gaun itu, dan lapisan luar kasa awan berwarna giok sedikit lebih elegan. Separuh rambutnya ditarik ke atas menjadi sanggul awan yang menggantung, dan separuh lainnya tersebar di belakang. Ada 3 rantai tipis mutiara bulu api yang dikepang di rambutnya. Pakaian ini membuatnya tidak terlalu kejam dan sembrono, dan lebih mulia dan anggun. Namun, dengan alis terangkat, cahaya kejam dan dingin di mata mengalir, dan orang di cermin itu langsung menjadi marah dan sombong. Keindahannya garang, keanggunannya yang menghanguskan. Keanggunan yang menghanguskan tak tertandingi. Xiao Hu mengangkat kepalanya dengan gembira, kelihatannya bagus. Tuannya yang paling cantik. Jun Jiu mengangkat alisnya, tidak buruk. Ini adalah pertandingan yang dipilih King Yu dengan hati-hati setelah mempersiapkan selama sebulan. Jun Jiu melihat bahwa estetikanya cukup sesuai dengan keinginannya, jadi dia tidak menolak King Yu. Adapun apa yang King Yu pikirkan di dalam hatinya, dia akan tahu ketika dia tiba di lapangan seni bela diri Qiankun. Xiao Hu sudah pergi. Jun Jiu berbalik dan keluar, menatap halaman. Musimnya tepat saat bunga sakura bermekaran, dan bunga sakura merah muda yang mekar seindah lukisan. Namun, segera setelah penjahat tertentu muncul, semuanya dibayangi dalam sekejap, dan dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi latar belakangnya. Jun Jiu tidak bisa menahan diri untuk bergumam, Hua Sui. Hua Sui berbicara tentang aku, atau kamu, Xiao Jiwer. Suara malas dan menawan Mo Yue menggoda. Dengan senyum jahat, dia berjalan ke Jun Jiu dan berhenti, mengangkat tangannya dan dengan lembut memasukkan sesuatu ke dalam roti Jun Jiu. Jun Jiu tanpa sadar mengulurkan tangannya untuk menyentuhnya, tapi dia tidak menyentuh benda itu melainkan menyentuh jari Mo Yue, dan seperti tersengat listrik sesaat, Jun Jiu langsung berhenti. Xiao Jiwer. Mo Yue meraih tangan Jun Jiu dan malah memegangnya. Mata tinta gelap dengan hati-hati menimbang dan memperhatikan jepit rambut ekstra di sanggul Jun Jiu itu seperti batu giok, tapi ternyata tidak. Itu adalah warna batu giok yang lembut, berkilauan dengan cahaya perak redup di bawah sinar matahari. Mata Mo Yue berkilat, dan pola emas muncul di jepit rambut, yang digariskan dalam bentuk naga. Mengangkat tangannya lagi, jepit rambut kembali ke bentuk aslinya. Mengangguk puas, Mo Yue melepaskan tangan Jun Jiu, dan berkata dengan senyum jahat, itu sangat cocok dengan Xiao Jiwer. Jepit rambut. Jun Jiu mundur selangkah dan menyentuh jepit rambut di sanggulnya. Dinginnya tentakel menyebar ke dasar jantung di sepanjang jari, menembus jantung dan limpa, dan altar dibersihkan. Secara alami, apa yang dikirim Mo Yue tidak akan menjadi sesuatu yang biasa, karena alasan mengirimnya tidak mudah ditebak. Dia mengenakan pakaian dan perhiasan yang disiapkan oleh King Yu meskipun Mo Yue tidak mengatakan apa-apa, kepribadiannya yang mendominasi dan posesif pasti akan menebus sesuatu yang menjadi miliknya. Sudut mulut Jun Jiu melengkung. Mo Yue cemburu, kan? Senyum menghilang dalam sekejap mata, Jun Jiu berkata, ayo pergi. Jika kamu tidak pergi, kamu akan terlambat. Petik 2, Xiao Jiwer tidak akan terlambat. Kata-kata Mo Yue sepertinya memiliki arti yang dalam, sebelumnya Jun Jiu bisa bereaksi. Mo Yue langsung memeluknya, dan menghilang dalam sekejap. Lapangan seni bela diri Qiankun. Ketika si jenius baru saja keluar, lautan orang memenuhi tempat duduk di tempat latihan seni bela diri dan tempat menonton. Mereka berdiskusi dengan antusias dan bersemangat, dan tempat latihannya sangat hidup. Sebagai tuan rumah, Tian Wuzong menjaga ketertiban di sini pagi-pagi sekali, menunggu tim dari 4 sekte datang. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan semua orang dari 4 sekte telah tiba, tetapi Jun Jiu belum terlihat. King Yu menoleh ke samping dan bertanya pada Zhou Dai, Penatua Zhou, mengapa saudari muda belum datang? Agak aneh, Zhou Dai Penatua memandang dengan curiga pada posisi Jianzong dan Danzong. Dari para penatua hingga para murid, semua orang memiliki wajah pahit, seolah-olah seseorang berutang uang kepada mereka. King Yu melirik ke samping dan tersenyum liar, karena mereka dipukuli oleh murid-murid Tian Wuzong kita, tentu saja mereka tidak terlihat baik. Apa, mereka, dipukuli oleh murid-murid kita? Zhou Dai tertegun. Ya,
Aku memesan. Bersambung.